Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, how are you today? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang how much did we spend while in Malaysia. Sebelumnya disclaimer dulu nih. Aku pergi ke Malaysia itu berempat, jadi ada beberapa biaya yang kita itu patungan, dibagi rata gitu. Nah, untuk pengeluarannya sendiri, aku bakal bagi jadi beberapa bagian, seperti pengeluaran untuk tiket pesawat, PP, kemudian pembuatan paspor, harga apartemen, dan juga pengeluaran selama 3 hari 2 malam di Malaysia. Aku juga bakal mengkonversi pengeluarannya dari ringgit ke rupiah supaya gampang perkiraannya. Untuk pengeluaran pertama itu, kita mulai dari bikin paspor. Karena ini first time aku keluar negeri, jadi kita harus bikin paspor baru. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp650.000 untuk paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun. Lalu, untuk tiket pesawat, pulang pergi dari Jakarta ke Kuala Lumpur, juga dari Kuala Lumpur ke Jakarta, dengan maskapai AirAsia, kita dapat di harga Rp1.550.000 per orang. Tips dari aku, kalau kalian mau dapet tiket yang murah itu bisa pesan dari 1 sampai 2 bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri ya. Oke, next, untuk apartemen kita dapat di daerah Bukit Bintang, namanya The Robertson Bukit Bintang, dengan harga Rp580.000 per malam. Jadi untuk 2 malam biayanya sekitar Rp1.160.000 per malam. Karena kita berempat, jadi satu orangnya hanya bayar Rp290.000. Murah kan? Selama di sana kita itu pakai data roaming yang udah dibeli sebelum berangkat ke Malaysia. Untuk harga data roaming sendiri itu ada di harga Rp100.000. Nah, sekarang kita bakal menghitung biaya 3 days 2 nights in Malaysia. Di hari pertama, dari Bandara KLIA 2, kita itu naik bis ke KL Sentral dengan harga Rp15. Disambung naik LRT dari KL Sentral ke Masjid Jamek dengan harga Rp1,6. Nah, dari Masjid Jamek kita menuju apartemen untuk check-in. Di sini kita pesen Grab dengan harga Rp15. Selama di Malaysia itu kita beli air 1 galon dan 2 botol besar yang harganya itu kurang lebih sekitar Rp14 kalau di total. Oh iya, untuk menghemat pengeluaran selama di Malaysia, kita itu bawa bekal lauk dan pauk sendiri dari Indonesia. Jadi di Malaysia itu kita cuma beli beras untuk masak sendiri di apartemen. Kita beli beras yang 2 liter dengan harga Rp8. Malam harinya kita pergi ke Alor naik Food Street dari apartemen. Kita pakai Grab dengan harga Rp10. Di Alor itu kita spend uang kurang lebih Rp25. Dari Alor balik ke apartemen kita pesen Grab lagi dengan harga Rp10. Jadi untuk PP naik Grab dari apartemen ke Alor juga dari Alor ke apartemen itu adalah Rp20. Selesai deh aktivitas di day 1 kita hari ini. Nah, total pengeluaran di hari pertama ini adalah bus dari Bandara KLIA 2 ke KL Sentral itu Rp15. Lalu LRT dari KL Sentral ke Masjid Jamek Rp1,6. Grab dari Masjid Jamek ke apartemen itu Rp15 dibagi 4, jadi masing-masing Rp3,75. Untuk air Rp14 dibagi 4 itu Rp3,5. Beras Rp8 dibagi 4 itu Rp2. Grab dari Alor ke apartemen maupun dari apartemen ke Alor itu Rp20 dibagi 4, jadi masing-masing Rp5. Lalu untuk makan malam di Alor itu kita ada Rp25. Jadi untuk total hari pertama kurang lebih satu orang menghabiskan Rp55. Kalau dikonversikan ke rupiah menjadi kurang lebih Rp215.000. Next, di hari kedua kita rencananya mau ke Genting buat naik cable car di Genting Premium Outlet. Untuk ke sana, kita bisa pakai bis dari KL Sentral atau Pudu Raya, tapi karena kita berangkat agak siang dan jadwal bisnya tuh nggak ada yang cocok, jadi kita pilih untuk pergi pakai Grab aja.
Nah, Grab dari apartemen ke Genting itu harganya kisaran Rp80. Itu udah termasuk tol ya. Untuk tiket gondolanya kita udah beli online. Untuk PP di harga Rp75.000 per orang. Kita selama di Genting itu keliling mallnya aja sih, dan mampir juga beli oleh-oleh. FYI, untuk pengeluaran oleh-olehnya nggak aku masukin hitungan karena itu sifatnya opsional dan masing-masing orang itu bisa beda-beda. Setelah dari Genting, kita itu pesen Grab lagi untuk menuju ke Sungai Wang. Di sini kita tuh mau naik bus hop on hop off KL atau dikenal juga dengan ronda-ronda KL. Untuk biaya Grabnya itu ada di harga Rp57. Tiket bus hop on hop off ini itu kita bisa beli online dulu dengan harga Rp210.000 per orang. Nah, nanti tiket yang kita udah beli online itu ditukar di counternya. Terus tinggal tunggu busnya datang deh. Kita naik bus ini tuh bisa naik dan turun di pemberhentian manapun. Pokoknya bebas. Banyak rute-rute terkenal yang dilewatin sama bus hop on hop off KL ini. Nah, kita itu turun di pemberhentian Bukit Bintang yang deket sama pavilion. Terus kita sempat jalan-jalan santai di sana sampai malam. Habis itu kita pulang ke apartemen jalan kaki. Ya, jalan kaki karena jarak dari apartemen kita ke Bukit Bintang itu cuman 1 kilo aja jaraknya. Nah, selama perjalanan itu kita ketemu sama tempat makan yang viral itu, yaitu nasi Hainan Cimeng. Pas kita kesana tuh lagi antri rame banget sampai waiting list. Untungnya kita milih untuk take away, jadi kita beli dan dibawa pulang. Kita makannya di apartemen deh. Untuk menu yang kita pesen itu ada ayam goreng seekor sama nasi Hainannya 6. Jadi totalnya Rp120. Nah, kalau dihitung pengeluaran hari kedua ini adalah sebagai berikut. Untuk Grab dari apartemen ke Genting itu tadi di harga Rp80 dibagi 4, masing-masing Rp20. Kemudian Grab dari Genting ke Sungai Wang itu Rp57, kalau dibagi 4 jadinya Rp14,25 per orang. Lalu ada nasi ayam Hainan Cimeng itu 120 dibagi 4 sama dengan Rp30 per orang. Ditambah tiket cable car Genting itu Rp75.000 per orang, dan tiket bis hop on hop off itu Rp210.000 per orang. Nah, jadi totalnya adalah Rp64,25 ditambah Rp285.000. Kalau dikonversikan ke rupiah jadinya Rp243.500 ditambah Rp285.000 sama dengan Rp528.500. Oke, lanjut. Di hari ketiga itu nggak banyak yang kita lakukan karena mau ke bandaranya lebih awal. Jadi setelah kita check out dari apartemen jam 11, kita pergi ke KLCC buat foto-foto di Menara Kembar atau Twin Tower yang jadi salah satu ikon di Malaysia ini. Dari apartemen ke KLCC kita naik Grab dengan harga Rp12. Di sana kita muter-muter di Mall Surya KLCC sampai jam 1:30 siang. Terus langsung OTW Bandara KLIA 2 pakai Grab dengan harga Rp110 termasuk tol. Jadi pengeluaran hari ketiga ini adalah Grab dari apartemen ke KLCC itu Rp12, ditambah sama Grab dari KLCC ke bandara itu Rp110. Totalnya adalah Rp122. Karena kita 4 orang jadi dibagi 4. Per orangnya adalah Rp30,5. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar Rp118.000. Nah, rekap pengeluaran dari awal sampai akhir selama kita di Malaysia dan lain-lainnya. Yaitu pertama ada paspor dengan harga Rp650.000. Lalu pengeluaran untuk tiket pesawat per orangnya Rp1.550.000. Apartemennya per orang itu Rp375.000. Paket data roaming untuk internet selama di sana itu Rp100.000. Pengeluaran hari pertama totalnya Rp215.000. Pengeluaran hari kedua itu Rp528.000. Dan pengeluaran hari ketiga itu Rp118.000. Jadi total pengeluaran kita selama di Malaysia 3 hari 2 malam itu adalah Rp3.536.000.
Jadi pengeluaran kita selama 3 hari 2 malam di Malaysia itu cuma 3 jutaan aja loh guys. Terhitung murah ya. Ternyata dengan harga yang rendah kita udah bisa dapat fasilitas mewah loh selama di sana. So, tunggu apa lagi? Kapan nih kalian jalan-jalan ke Malaysia? Mungkin video dari aku segitu dulu. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua yang akan pergi ke sana supaya bisa tahu perkiraan harga dan juga pengeluaran selama di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.